Shalom teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Teman-teman, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Ayo, ayo, ayo. Teman-teman, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, supaya dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Lanjut, kita masih mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Halo, halo, hello, hello, ola, ola, dan Ku Punya Masa Depan. Semuanya senang, semua bersuka, segar
Hai teman-teman, shalom. Perkenalkan, saya Eren. Oh iya, Merry Christmas and Happy New Year. Teman-teman, kalian sudah bersyukur belum? Karena Tuhan telah menjaga kita dari 2019 hingga 2020. Nah, sekarang ingin masuk ke 2021. Yeay, tahun baru. Teman-teman, harapan saya ingin virus corona cepat menghilang dari muka bumi dan Tuhan masih menjaga kita hingga nanti. Semoga Tuhan memberkati kita di 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Aku berharap semoga virus corona cepat menghilang agar kita bisa beraktivitas kembali dan bermain kembali bersama dengan baik. Berkati semoga virus coronanya cepat menghilang. Baik, terima kasih. Dadah. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Aku ingin dengar cerita. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali kakak bisa bertemu dengan adik-adik sekalian di awal dan di minggu pertama di tahun 2021. Kakak yakin dan percaya semua adik-adik yang ada di rumah penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat untuk lagi menjalani kehidupan kita 1 tahun ke depan. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mau mengajak adik-adik semuanya mengambil sikap berdoa. Kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita untuk kita betul-betul merasakan akan kuasa firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu, di mana Tuhan begitu mengasihi, di mana Tuhan begitu menyayangi, di mana Tuhan begitu mencintai hidup kami, sehingga hari ini Tuhan, kami merasakan sukacita atas kebaikan Tuhan. Di minggu pertama, kami memasuki tahun 2021. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 tahun lamanya, waktu tahun lalu. Maka hari ini kami lagi masuki tahun 2021 dalam pertolongan Tuhan. Maka saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan akan firman-Mu.
Tuhan tolong, Tuhan memberkati agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh menolong hidup kami untuk kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini tema kita cukup menarik loh, yaitu bagaimana dikatakan aku cinta akan rumah Tuhan, ya. Nah, hari ini kita mau melihat salah satu tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, ya. Bahkan baru-baru ini kita pun merayakan akan kelahirannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, yang dimana dia cinta akan rumah Tuhan. Baik, saat ini kita akan mendengarkan ceritanya ya. Adik-adik, hari ini kita akan melihat tentang bagaimana Tuhan Yesus begitu cinta akan rumah Tuhan, ya. Nah, kita tahu pada waktu itu Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, ya, di mana sebelumnya, jauh sebelumnya, pada waktu itu Yusuf dan Maria harus kembali, ya, ke kota mereka, yaitu kota Bethlehem, di mana itu disebut juga kota Daud, ya, di mana Yusuf berasal dari kota itu pada waktu itu, ya. Maka ada suatu perintah pada waktu itu oleh raja, siapapun harus pulang ke kotanya kembali untuk mengadakan sensus, ya, atau ada pencatatan, ya, bahwa mereka adalah warga atau berasal dari kota itu sendiri, ya. Nah, sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, ya. Setelah 8 hari kemudian Tuhan Yesus pun dibawa oleh orang tuanya ke kota Yerusalem, ya, di mana Tuhan Yesus itu pada waktu itu harus diserahkan kepada Tuhan, dan di situ pun Tuhan Yesus akhirnya disunat, ya kan. Setelah waktu itu mereka pun harus kembali lagi ke kota asal mereka, ya, di mana Tuhan Yesus bersama dengan Yusuf dan Maria, mereka harus kembali ke kota mereka, yaitu kota Nazaret, ya. Kita lihat ya bagaimana Yusuf bersama dengan Maria dan Tuhan Yesus, mereka dalam perjalanan untuk kembali ke kota Nazaret, ya. Nah, setelah mereka sampai di kota Nazaret, mereka begitu bersuka cita, ya. Mereka begitu bergembira, ya. Mereka begitu bersuka cita, ya, karena mereka bisa kembali ke kota asal mereka, yaitu kota Nazaret. Nah, ketika pada waktu Tuhan Yesus pun sudah mulai semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin mulai besar, ya. Sehingga sampailah pada waktu itu Tuhan Yesus berumur 12 tahun, ya. Tuhan Yesus pun mulai membantu bapaknya, yaitu Yusuf, karena Yusuf pada waktu itu bekerja sebagai tukang kayu, ya. Tuhan Yesus membantu bapaknya mengerjakan segala sesuatu apa yang menjadi pekerjaan bapaknya. Nah, ketika waktu itu, ketika Tuhan Yesus sudah berumur 12 tahun dan jadi suatu kebiasaan bagi mereka, ya, mereka harus kembali. Tiap-tiap tahun mereka harus kembali ke kota Yerusalem, ya. Untuk apa mereka kembali ke kota Yerusalem? Karena pada waktu itu mereka tiap-tiap tahun harus kembali untuk merayakan Paskah, ya. Nah, sehingga Yusuf bersama dengan Maria dan Tuhan Yesus, ya, dan beserta seluruh rombongan yang ada, mereka berjalan, ya. Mereka berjalan dari kota Nazaret kembali ke kota Yerusalem untuk merayakan ibadah Paskah, ya. Kita lihat ya bagaimana para rombongan, ya, bersama dengan Tuhan Yesus, mereka sedang dalam perjalanan untuk kembali ke kota Yerusalem, ya, untuk mengadakan Paskah. Nah, sesampai mereka di Yerusalem, mereka pun masuk ke dalam bait Allah, mereka merayakan Paskah, ya, mereka bersuka cita, mereka bergembira, sehingga mereka bisa berada di bait Allah untuk merayakan Paskah. Nah, setelah berapa hari mereka di situ, mereka harus kembali lagi ke kota mereka, kota Nazaret, ya.
Nah, sehingga Yusuf bersama dengan para rombongan, bersama dengan Maria, mereka kembalilah ke kota Nazaret lagi. Ya, kita lihat itu ya, bagaimana para rombongan, mereka bersama-sama kembali ke kota Nazaret. Dalam pemikirannya, ya, pemikiran Yusuf bersama dengan Maria, bahwa Yesus pun bersama-sama dengan mereka. Ya, mereka berpikir Tuhan Yesus pasti bersama dengan teman-temannya yang kecil-kecil itu ya. Kita lihat ya, bagaimana teman-teman yang kecil itu, mereka berlari-lari ya untuk kembali lagi ke kampung mereka ya. Yusuf berpikir bersama dengan Maria bahwa Tuhan Yesus bersama dengan teman-temannya ya. Nah, sesampai mereka di Nazaret pada waktu itu, mereka ternyata tidak menemukan ya. Mereka tidak menemukan Tuhan Yesus yang ada di situ ya. Mereka begitu panik ya. Mereka begitu takut, di manakah Tuhan Yesus? Kok dia tidak ada bersama dengan teman-temannya? Ya. Mereka begitu khawatir sekali. Ya, mereka mencari Yesus, tapi tidak mereka temukan di kampung mereka, yaitu di kota Nazaret. Ya. Maka mereka pun Maria bersama dengan Yusuf kembali ke kota Yerusalem. Ya, mereka mencari selama 3 hari. Mereka tidak menemukan. Mereka keliling dari satu tempat ke tempat lain mencari Yesus pada waktu itu, tetapi mereka tidak menemukannya. Maka pada hari yang ketiga, ya, Maria pun akhirnya bersama dengan Yusuf menemukan Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah. Ya, kita lihat ya, itu. Ya, akhirnya mereka menemukan. Ya, Maria menuju, wah, ternyata Tuhan Yesus berada di bait Allah. Ya. Sedang apa? Ya. Sedang apa Tuhan Yesus berada di bait Allah? Ya. Ternyata Tuhan Yesus sedang mendengarkan setiap pengajaran, setiap hal yang sedang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Ya, kita lihat ya, di mana Tuhan Yesus sedang berdengar. Bahkan bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan Yesus sedang pun bertanya kepada ahli Taurat tentang hal-hal ya, tentang hal-hal firman Tuhan ya. Bahkan Tuhan Yesus pun memberikan hal-hal yang ahli Taurat tidak tahu pada waktu itu. Ya. Sehingga ahli Taurat pun pada waktu itu mereka terheran-heran. Ya. Kenapa anak yang masih kecil segini, umur 12 tahun, tapi sudah memiliki pengetahuan yang luar biasa. Ya. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, itu adalah Tuhan, dan itu adalah Juru Selamat itu. Ya. Maka ketika pada waktu itu Tuhan Yesus sedang bertanya kepada ahli Taurat, di situ pun ibunya bertanya kepada Yesus. Ya, kita lihat ya. Kita lihat ya, di mana dikatakan pada waktu Maria pada waktu itu bertanya kepada Yesus, ya. Sedang apakah engkau? Ya. Apakah engkau tidak peduli terhadap kami? Kami begitu khawatir. Kami begitu panik. Kami tidak tahu harus mencari kamu kemana. Tapi apa yang dijawab oleh Maria? Ya. Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Ibu, apa engkau tidak tahu? Memang seharusnya pun aku ada di sini, berada di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Bapakku, di dalam bait Allah ini. Ya. Tetapi akhirnya ibunya mengerti bahwa itulah memang menjadi tugas Yesus. Tetapi Yesus pun tetap menghormati Maria bersama dengan Yusuf sebagai orang tuanya. Sehingga mereka, Yesus, Yusuf, dan Maria pun kembali ke kota Nazaret. Ya. Mereka bersama-sama kembali ke kota Nazaret. Ya.
Dan Tuhan Yesus pun semakin hari semakin bertumbuh. Ya, kita lihat semakin hari Tuhan Yesus semakin bertumbuh menjadi anak yang dewasa. Bukan hanya dewasa secara umur, bukan hanya tubuhnya semakin besar, tetapi hikmat dan pengetahuan itu semakin hari semakin Tuhan tambahkan terhadap Yesus. Ya, Allah semakin menambahkan hikmat kepada Yesus pada waktu itu. Sehingga apa yang mau kita pelajari hari ini adik-adik? Yang mau kita pelajari adalah bagaimana kecintaan Yesus akan rumah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita malas untuk berada di dalam rumah Tuhan? Tapi biarlah di tahun ini lagi, adik-adik semuanya di rumah berkomitmen untuk seperti tema kita tadi, aku cinta akan rumah Tuhan. Ya. Wah, Kak, mau gimana aku mau cinta rumah Tuhan? Kan kita belum boleh bisa bertemu. Kita belum boleh ke gereja. Nggak apa-apa. Kita masih ada live streaming yang disediakan gereja untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya komitmen kita terus semakin hari semakin diteguhkan. Ya. Mungkin selama ini kita malas. Mungkin selama ini kita menganggap, untuk apa gereja? Lebih enak di rumah nonton. Ya. Tetapi harus kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya apa? Di dalam rumah Tuhan ada sukacita. Di dalam rumah Tuhan ada pengetahuan yang kita dapat. Yaitu kita semakin hari semakin mengenal akan Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan. Ya. Maka hari ini adik-adik, kakak minta kita semua berkomitmen di hadapan Tuhan. Lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, tutup matamu. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan hari ini kami mau berjanji. Kami mau cinta akan rumah Tuhan. Semuanya sekali lagi kakak minta tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Berdoalah bersama dengan Tuhan. Kakak izinkan untuk berapa detik ke depan untuk kalian berkomitmen di hadapan Tuhan untuk semakin hari cinta akan rumah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami merenungkan akan firman-Mu. Firman yang begitu luar biasa, firman begitu hebat, firman begitu dahsyat Tuhan, yang membawa kami berkomitmen di tahun 2021 ini untuk kami semakin hari semakin cinta akan rumah Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami semakin hari semakin mencintai akan rumah Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami malas. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mau beribadah. Tapi hari ini kami berkomitmen di hadapan Tuhan. Walaupun kami belum bisa bertemu secara langsung bertatap muka di gereja, tapi ada satu wadah yang gereja siapkan bagi kami untuk live streaming, untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami Tuhan, supaya kami betul-betul memiliki hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik di tahun 2021 ini lagi, supaya bukan hanya iman mereka, supaya juga bukan hanya pengetahuan akan Tuhan, tetapi juga semakin hari mengasihi Tuhan. Berkati juga studi mereka Tuhan. Mereka akan memasuki
tahun ajaran yang baru, semester genap. Tuhan tolong Tuhan memberkati mereka Bapa, supaya mereka tetap semangat walaupun di antara adik-adik Tuhan tidak mereka belum bisa masuk ke sekolah, tetapi biarlah wadah yang diberikan oleh sekolah juga melalui online juga. Tuhan tolong Tuhan berkati, berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita untuk mengikuti pelajaran-pelajaran online yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga papa mama mereka, berkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, supaya papa mama mereka pun semakin hari semakin giat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami akan berakhir, tapi kasih karunia Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Baik kakak yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan juga adik-adik yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.